pada hari ini, ya seperti biasa, kita melakukan kebiasaan. Yang pertama, silakan anak-anak gunakan maskernya dulu. Yang belum menggunakan masker, silakan dia gunakan maskernya. Tetap gunakan masker di dalam kelas. Kemudian dilihat kolong mejanya, apakah ada sampahnya atau tidak. Jika ada sampah, silakan segera dibersihkan dulu. Nah, jika sudah bersih, sekarang kita akan melakukan doa. Ibu minta tolong kepada Alfi untuk memimpin doa pada kegiatan pembelajaran hari ini. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Alfi sudah memimpin doa. Nah, sekarang Ibu absen dulu ya. Asep? Hadir, Bu. Suarte? Siap hadir, Bu. Kristina? Kristina hadir? Sakit, Lagi Bu. ke toilet, Bu. Lagi ke toilet, ya. Berarti semua siswa hadir pada hari ini ya? Ya. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada yang masih ingat kita pertemuan sebelumnya membahas tentang apa? Kita membahas apa ya pertemuan sebelumnya? Membahas Muatan listrik, Bu. Ya, kita membahas tentang struktur atom ya. Nah, jadi silakan disimak dulu video singkatnya. Kembali lagi di program 1 menit belajar fisika. Di program 1 menit belajar fisika bersama Ibu Santi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai struktur atom. Atom terdiri dari inti atom yang disusun oleh muatan positif dan muatan netral. Sedangkan muatan negatif bergerak mengelilingi inti atom. Untuk selanjutnya, muatan negatif disebut elektron. Muatan positif disebut proton. Dan muatan netral disebut neutron. Partikel yang dapat bergerak. Nah, setelah menyimak video tadi, Ibu berikan pertanyaan untuk pembelajaran sebelumnya. Ada yang masih ingat apa itu atom? Atom itu apa ya? Ada yang masih ingat? Ayo, siapa yang bisa? Atom tuh kecil, Bu. Atom itu kecil, ya. Kemudian muatan apa saja yang terdapat pada atom? positif, negatif, dan netral. Ya, bagus ya. Alfi sudah bisa menjawab. Berarti masih ingat materi minggu lalu. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini kita akan belajar apa, anak-anak? Listrik statis. Listrik statis, ya. Ada yang sudah tahu listrik statis itu apa? Belum, Bu. Belum, oke. Jadi untuk pemahaman, Ibu ingin mengukur pemahaman awal anak-anak, kita akan melakukan pretest. Ya, link pretestnya sudah Ibu bagikan di WA group. Silahkan dikerjakan pretestnya. Hanya 4 soal saja. Ya, mulai dari sekarang. Sudah selesai anak-anak? Alfi sudah selesai? Belum, Bu. Dewi sudah selesai? Belum, Bu. Ya, Ibu berikan waktu 1 menit lagi. Oh, ini sudah ada hasil yang masuk. Ini dari Bagus, dari Suarte, ya. Ya, sudah ya. Berarti sudah ke 11 orangnya. Wah, ternyata dari hasil pretestnya nilainya masih kecil-kecil ya. Oke, agar kita bisa memperbaikinya, mari kita belajar pada kegiatan hari ini. Coba perhatikan gambar. Gambar apa ini?
Ini gambar apa? Gambar petir, Bu. Yang ini yang nampak di slide. Petir, Bu. Gambar petir, Ibu. Gambar petir, Ibu. Nah, ini ada gambar yang tampak gambar orang yang sedang mematikan televisi ya. Ya, Bu. Nah, pernahkah kalian mematikan televisi? Pernah. Sangat pernah, Bu. Sangat pernah. Kemudian apa yang terjadi saat kalian mendekatkan tangan ke layar televisi yang baru dimatikan? Rambut-rambutnya naik, Bu. Rambut-rambutnya naik, bagus, Segar ya. Ibu, slide-nya tidak bergerak, Bu. Slide-nya tidak bergerak, coba Ibu. Stop dulu. Ini sudah nampak? Masih tetap yang tadi, Bu. Belum, Bu. Masih judul-judulnya aja. Belum, Ibu. Baru cover aja, Bu. Coba Ibu ulang ya. Kalau ini sudah tampak? Sudah, Sudah, Bu. Ya. Ini ya. Udah, Bu. Nah, ini gambar yang Ibu maksud tadi. Nah, tadi Egar sudah menjawab. Ya, rambut-rambutnya seperti naik. Nah, apa yang menyebabkan seperti rambut-rambut di tangan itu bisa naik seperti kesetrum gitu ya? Apa yang menyebabkan kira-kira? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, Suarte silahkan. Di TV-nya ada listrik, Bu. Oh, di TV-nya ada listrik. Ya. Itu jawaban dari Suarte ya. Nah, untuk bisa menjawab menjawab pertanyaan yang tadi, ya, tadi Suarte sudah menjawab. Itu ada listrik. Ya, materi kita adalah listrik statis. Ya, listrik statis itu apa ya? Listrik yang apa ya? diam, Bu. Listrik yang diam. Oke, listrik statis. Ya, listrik yang diam pada suatu benda. Oke, orang pertama yang melakukan percobaan tentang listrik statis itu adalah Thales of Miletus. Nah, dia menggosokkan batu ampar dengan kain wol. Kemudian didekatkan ke bulu ayam. Ternyata bulu ayam terbang dan menempel pada batu ampar selama beberapa saat. Kemudian jatuh lagi. Nah, ini. Tahukah kalian? Ya, kalian tahu suatu benda yang dapat diberi muatan listrik statis dengan cara menggosokkannya dengan benda lain. Mengapa demikian? Ada yang bisa menjawab? Kenapa bisa demikian? Nah, belum ada yang bisa menjawab. Nah, oleh karena itu, mari kita belajar tentang listrik statis. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, melalui tayangan video dan diskusi, peserta didik dapat memberi contoh gejala listrik statis yang terjadi dalam kehidupan. Kemudian, peserta didik dapat menganalisis peristiwa yang terjadi antara benda dengan benda yang digosok dengan cermat. Kemudian, kalian akan melakukan percobaan. Nah, dari percobaan, diskusi, dan studi literatur, kalian dapat menyusun laporan sederhana. Ya. Kemudian kalian dapat mempresentasikan laporannya. Itu tujuan kita belajar hari ini. Nah, kemudian selain tujuannya juga ada teknik penilaian. Nah, teknik penilaian itu apa? Teknik penilaian dari sikap kalian selama mengikuti kegiatan pembelajaran juga Ibu nilai. Ya. Kemudian pengetahuannya. Nah, nilai pengetahuannya dari mana, Bu? Nilai pengetahuannya dari kegiatan post-test nanti di akhir ya.
Kemudian ada penilaian keterampilan nanti saat kalian melakukan percobaan. Nah, kemudian sekarang sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu ingin membentuk anak-anak menjadi kelompok, ya. Setiap kelompok terdiri dari 4 orang. Kelompok pertama ketuanya Asep, kelompok 2 ketuanya Suwarte, kelompok 3 ketuanya Dewi, ya. Nah, ini ada LKPD dan bahan ajar yang akan Ibu bagikan untuk masing-masing kelompok, ya. Nah, kemudian simaklah. Nah, ini ada masalah yang akan kalian diskusikan dengan kelompoknya. Nah, ini masalahnya. Suatu pagi, ketika Dika bersiap untuk berangkat ke sekolah, tiba-tiba langit mendung dan turunlah hujan. Dika duduk di teras rumahnya sambil menunggu hujan reda, tetapi hujan semakin deras. Saat derasnya hujan yang turun, tiba-tiba Dika mendengar suara gemuruh yang sangat keras berasal dari langit. Suara tersebut juga menggetarkan kaca jendela yang ada di rumah. Tak hanya itu, muncul juga kilatan cahaya dari langit sehingga menimbulkan percikan api dari pohon yang ada di depan gerbang rumah Dika. Dika sangat terkejut dan takut dibuatnya. Nah, berdasarkan cerita ini, siapa yang silakan? Ya, silakan. Ada video juga untuk memperjelas ceritanya. Slide-nya tidak bergerak, Bu. Ibu, Nggak bergerak ya? slide-nya tidak bergerak. Hai sobat. Ini sudah tampak? Sudah, Bu. Udah, Bu. Nah, ini ada videonya tadi ya. Nah, berdasarkan cerita tersebut, coba kalian bersama kelompok buatlah identifikasi masalahnya. Seperti di LKPD, ya. Kemudian buatlah rumusan masalahnya. Kemudian buatlah hipotesisnya. Nah, silakan dikerjakan dulu, didiskusikan bersama anggota kelompoknya. Kelompok 1 sudah? Kelompoknya Asep sudah? Sudah, Bu. Sudah, silakan coba disampaikan. Identifikasi masalahnya mengapa hujan, Bu. Kemudian Mengapa hujan? saat hujan tiba-tiba ada petir. Itu mengapa? Itu saja, Bu. Tuh, ya coba kelompoknya Suwarte disampaikan apa masalah yang ada dalam cerita tersebut. Ya Bu, dari diskusi saya sama teman-teman, kenapa bisa terjadi petir, Bu? Kenapa bisa terjadi petir? Oke. Ada lagi? Coba dari kelompoknya Dewi disampaikan apa identifikasi masalahnya. Baik, dari saya, dari kelompok kami, Bu. Apakah petir itu membahayakan, Bu? Terus, apa yang dapat kita lakukan untuk menghindari sambaran petir? Oke, berarti itu sudah ada banyak identifikasi masalah yang teridentifikasi ya dari cerita tersebut. Nah, sekarang setelah diidentifikasi, silakan sudah dibuat rumusan masalahnya? Coba dari kelompok Asep, Sudah, Bu. apa rumusan masalahnya? Bagaimana proses terjadinya petir? Bagaimana proses terjadinya petir? Mungkin dari kelompoknya Suwarte, apa rumusan masalahnya?
Dari kelompok saya hampir sama dengan Asep, Bu. Hampir sama dengan Asep. Dari kelompoknya Dewi, apa rumusan masalahnya? Bagaimana upaya menghindari sambaran petir, Ibu? Oh, bagaimana upaya ya menghindari sambaran petir. Kemudian hipotesisnya dari kelompoknya Asep. Dari diskusi kami, proses petir itu karena lompatan-lompatan elektron, Bu. Pada awan kan Lompatan. kita sudah belajar elektron. Oke, ya bagus sekali. Berarti kelompok Asep sudah bisa membuat hipotesis ya. Nah, jadi hipotesis itu baru dugaan sementara. Nah, untuk menjawabnya, ayo kita coba lakukan aktivitasnya yang sudah ada di LKPD. Ya, silahkan dilanjutkan LKPD-nya di sana. Anak-anak berdiskusi ya, melakukan percobaan gejala listrik statis. Alat dan bahan sudah anak-anak bawa semua. Ada yang nggak bawa alat dan bahan? Kelompoknya Egar bawa alat dan bahan? Sudah, Bu. Udah lengkap. Oke, bagus. Ya, silakan mulai berdiskusi. Nah, kemudian ada langkah-langkahnya seperti yang ada pada LKPD. Silakan dicermati LKPD-nya, dilakukan percobaannya. Ya, Bu. Nah, silakan. Kalau sudah melakukan percobaan, percobaannya ditulis dalam tabel yang sudah disediakan di sana. Kelompoknya Agustina, ada masalah? Kelompoknya Agustina sudah bisa? Bisa, Bu. Ya, silakan dilanjutkan diskusinya. Kelompoknya Cornelis, ada masalah? Kelompoknya Cornelis ada masalah? Belum ada, Bu. Belum ada, ya. Silahkan dilanjutkan. Ya, sambil Bu berkeliling melihat kelompok yang lain juga. Ada yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai mengerjakan? Kelompoknya dia, sudah selesai dia? Belum, Ibu. Ya, Yang silakan nomor 3 dilanjutkan dulu. masih belum, Bu. Ya, dilanjutkan dulu. Oke. Nah, setelah melakukan percobaan, kemudian diisi tabelnya. Nah, sekarang anak-anak sambil dijawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada LKPD-nya. Kelompoknya Asep sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, ya. Coba disampaikan apa hasil diskusinya. Hasilnya, penggaris plastik dikosongkan dengan potongan kertas. Netral, tidak terjadi
Kemudian 2 buah piring styrofoam, Bu, netral. Tidak terjadi. Itu saja, Bu. Itu, coba kelompoknya dia disampaikan hasil diskusinya. Yang nomor 2, Bu. Dari nomor 1 dulu, Nak. Oh, dari nomor 1. Iya. Dari hasil pengamatan yang nomor 1, interaksi antara penggaris plastik dan kain wol, di sini sebelum digosokkan netral, Bu, tidak terjadi interaksi. Kemudian sesudah digosok, muatan negatif kain wol pindah ke penggaris plastik, sehingga penggaris plastik bermuatan negatif. Iya. Oke, coba sekarang kelompoknya Suwarte. Nomor berapa, Bu? Yang nomor 1 dulu. Yang nomor 1, Bu, ya, penggaris Iya. plastik dengan potongan kertas. Sebelum digosok, itu tidak terjadi apa-apa, Bu. Nah, setelah digosok, ternyata plastik menarik potongan kertas, Bu. Iya, berarti itu jawaban kelompok dari Suwarte. Coba soal nomor 2. Soal nomor 2 coba yang menjawab kelompoknya Rizda. Bentar Bu ya, saya siapkan dulu. Iya. Nomor berapa Bu? Nomor 2, Nak. Nomor 2, jawaban dari kelompok kami, styrofoam bermuatan negatif karena menarik elektron dari kain wol. Jika kedua piring styrofoam didekatkan, maka terjadi tolak-menolak karena muatannya sejenis, Bu. Iya, bagus ya. Coba yang nomor 3 sudah, Rizda? Sudah, Bu. Ya, coba disampaikan hasil diskusinya yang nomor 3. Baik, Bu. Nomor 3, elektron dari kaca pindah ke kain wol sehingga kaca bermuatan positif dan kain wol bermuatan negatif. Styrofoam bermuatan negatif karena menarik elektron dari kain wol, styrofoam dan kaca saling tarik-menarik. Iya, itu hasil dari kelompoknya masing-masing ya. Nah, kemudian ada yang mau menambahkan atau ada yang ingin bertanya? Atau ada yang punya jawaban lain? Berarti semuanya hampir sama jawabannya ya? Ya, Bu. Sama Ibu. Ya, Ibu. Ya. Nah, kemudian kalau kita amati gambar yang ini, gambar apa ini? Sisir, Sisir. Bu. Sisir sama kertas, Bu. Dengan Sisir kertas. sama kertas. Coba Egar, apa yang terjadi kalau sisir dengan kertas ini? Kalau sisir sama kertas itu kalau menurut saya sama kayak penggaris sama kertas itu Bu kejadiannya. Karena kan sisir itu dari plastik juga begitu. Iya, bagus ya, itu jawaban dari Egar. Kemudian gambar yang ini, gambar apa? Balon dan kertas, Bu. Balon dan kertas. Ayo, siapa yang mau menjawab? Siapa yang mau menjawab? Nah, tadi kan anak-anak sudah melakukan percobaan. Nah, dari percobaan itu sudah dijawab pertanyaannya. Sekarang Ibu coba tampilkan lagi percobaan yang lain. Nah, anak-anak bisa tidak mencari persamaannya? Nah, kira-kira apa yang akan terjadi? Siapa yang bisa menjawab? Dia, coba dijawab dia. Atau Suwarte, silakan dijawab. Oh, itu Bu, itu ada balon sama kertas, Bu. Jadi nanti kertasnya bakalan ditarik oleh balonnya. Iya, Nempel di bagus ya. balon. Iya, jadi sudah bisa
menganalisis ya. Jadi apa kira-kira yang akan terjadi dari tadi sudah melakukan percobaan. Nah, kemudian ini sama ya seperti tadi gambarnya saat kalian melakukan percobaan. Nah, kemudian ini juga sama tadi. Ibu hanya menegaskan. Nah, dari tadi siapa yang bisa memberikan kesimpulannya? Apa yang sudah disimpulkan dari hasil percobaan yang telah dilakukan tadi? Siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Saya, Bu. Oke, Agustina, silakan kelompoknya Agustina. Menurut kelompok saya, benda yang netral dapat diubah menjadi benda bermuatan listrik jika kita gosokkan dengan benda lainnya, sehingga kedua buah benda menjadi bermuatan listrik. Ya, itu kesimpulan dari kelompok Agustina. Ada yang bisa menambahkan atau punya pendapat yang lain? Saya, Bu, menambahkan. Iya, dia, silakan dia. Dua buah benda itu akan nanti yang bermuatan listrik memiliki sifat jika muatannya sama maka benda akan tolak menolak, Bu. Jika muatannya berbeda maka benda akan tarik menarik dan benda netral akan selalu ditarik oleh benda yang bermuatan listrik. Oke, ya. Jadi sudah ada yang memberikan kesimpulan. Nah, sekarang tadi di masalah tadi, ada yang masih ingat masalahnya tentang apa? Dilihat di LKPD-nya. Masalah awalnya tentang apa? Masalah awal yang tadi tentang apa? Hujan turun dan petir, Bu. Iya, bagus ya. Dewi masih ingat. Masalahnya tentang hujan turun dan petir. Lalu siapa yang bisa menyimpulkan apa kesimpulan dari hujan dan petir? Nah, dikaitkan dengan hasil percobaan yang anak-anak lakukan. Siapa yang bisa memberikan kesimpulannya dari permasalahan yang tadi? Coba kelompoknya Suwarte. Baik Bu, dari pembelajaran yang tadi saya simpulkan petir itu mungkin terjadi karena gesekan antara awan dengan awan pada saat mendung Ibu. Mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan. Ayo, siapa yang mau menambahkan tentang permasalahan yang tadi? Anak-anak sudah melihat masalahnya, kemudian anak-anak sudah berdiskusi bersama kelompok, anak-anak melakukan percobaan, anak-anak menganalisis ya lewat pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah dijawab itu. Ayo, ada yang ingin menambahkan kesimpulan dari Suwarte? Saya, Bu. Oke, dia Tambahan, silakan. Bu. Jadi Ya. tadi Suwarte mengatakan bahwa adanya gesekan antara awan maka terjadi petir. Nah, di gesekan itu terjadi lompatan elektron dari awan, Bu, yang bermuatan negatif ke bumi yang bermuatan positif. Bumi positif, kemudian awannya negatif. Begitu, Bu, kira-kira. Oke, terima kasih ya. Terima kasih dari kelompoknya dia dan kelompoknya Suwarte sudah menjawab. Nah, mari kita saksikan video berikut. Subscribe channel agar kalian selalu mendapatkan pernyataan terbaru. Jika hujan lebat turun, kita sering mendengar suara dentuman yang besar dan sebuah kilatan di langit. Fenomena tersebut dinamakan dengan petir atau halilintar. Tapi, tahukah kamu faktanya fenomena petir tersebut bisa ditemukan di kehidupan sehari-hari? Ketika kamu usai menonton TV dan mematikannya dan mencoba menyentuh layar, terkadang kita mendapatkan sensasi kesetrum. Itulah fenomena petir dalam skala yang sangat kecil, yang biasa disebut listrik statis. Listrik statis tersebut bermuatan sangat kecil dan hanya berada di satu tempat selama beberapa saat. Listrik statis dapat dibuat dengan cara menggosokkan dua buah benda.
fenomena tersebut sama dengan yang biasa terlihat di langit. Tetapi skalanya sangat besar. Pada kasus di langit, awan terus bergerak secara teratur dan terus-menerus. Selama pergerakan ini, awan akan berinteraksi dengan awan lainnya, sehingga muatan yang negatif akan berkumpul pada satu sisi saja, dan sisi sebaliknya akan berkumpul muatan positif. Jika perbedaan potensial antara awan dan bumi cukup besar, hal ini akan mengakibatkan terjadinya pembuangan muatan negatif dari awan ke bumi untuk mencapai keseimbangan. Pada saat proses pembuangan muatan ini, media yang dilalui adalah udara. Pada saat muatan negatif mampu menembus ambang batas isolasi udara, saat itulah terjadi ledakan suara yang kita dengar sebagai suara menggelegar atau disebut guntur. Kenapa guntur lebih lambat dibanding petir? Karena kecepatan cahaya lebih cepat dibanding kecepatan suara. Maka petir akan terjadi lebih dahulu dibanding guntur. Oke, setelah anak-anak melakukan diskusi, melakukan kajian studi literatur, melakukan percobaan, dan menonton video tadi, siapa yang bisa memberikan kesimpulan akhir dari kegiatan yang telah kita lakukan tadi? Siapa yang bisa merangkum hasilnya? Saya, Bu. Ya, silakan Suwarte. Ya, tadi ada benda-benda yang bermuatan itu bisa dibuat dengan cara menggosok. Terus yang kedua, petir itu bisa bermuatan juga karena terjadi gesekan, Bu. Ya, ada yang mau menambahkan lagi kesimpulan yang sudah dibuat Suwarte? Saya, Bu. Ya, Egar. Kalau muatan sesama jenis ketemu, dia akan tolak-menolak. Kalau ke muatan yang berbeda jenis, dia akan tarik-menarik. Begitu, Bu. Iya, terima kasih ya anak-anak sudah mencoba menyimpulkan apa yang telah kita pelajari. Nah, jadi berdasarkan kesimpulannya, tadi sudah benar disampaikan oleh Suwarte dan Egar ya. Jika benda yang netral dapat diubah menjadi benda bermuatan listrik dengan cara digosok dengan benda lainnya. Sehingga kedua buah benda akan menjadi bermuatan listrik. Kemudian, dua buah benda yang bermuatan listrik memiliki sifat, jika muatannya sama, maka benda akan tolak-menolak. Jika muatannya berbeda, maka benda akan tarik-menarik. Dan benda yang netral akan selalu ditarik oleh benda yang bermuatan listrik. Nah, tadi kelompoknya Suwarte dan kelompoknya Egar itu yang paling aktif ya. Ayo kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Suwarte dan Egar ya. Nah, karena kita telah mempelajari materinya, nah Ibu akan menanyakan kalian. Nah, materi apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Coba kelompoknya Alfi, silakan dijawab. Kelompoknya Alfi. Saya, Bu. Rizda, Bu. Ya, Rizda, silakan Rizda. Materi yang saya pelajari hari ini adalah tentang muatan listrik statis. Contohnya adalah petir, Bu. Iya, bagus ya. Kemudian apa manfaatnya, Rizda? Manfaatnya adalah ketika kita terjadi petir, sebaiknya kita berlindung karena petir itu bisa berbahaya bagi kita. Iya, bagus ya. Jadi tadi sudah disampaikan juga, apakah petir berbahaya? Tadi ada yang bertanya ya. Ya, petir itu sangat berbahaya. Bagaimana caranya kita melindungi diri dari petir? Tadi Rizda sudah jawab. Gimana caranya, Rizda? Berlindung di tempat yang aman, Iya, kecuali di bawah pohon, karena kalau di bawah pohon
kemungkinan pohonnya bisa dikenai petir, Bu. Iya, bagus ya. Jadi itu manfaatnya. Jadi dengan kegiatan hari ini kita bisa tahu cara untuk melindungi diri dari petir ya. Nah, karena kegiatan kalian sudah mempelajari materinya, kerjakan post-testnya. Post-testnya linknya sudah Ibu bagikan di WA group. Silahkan dikerjakan. Semoga hasilnya lebih baik dari pretest ya. Bu berikan waktu 3 menit. Ya, ini Ibu lihat semuanya sudah selesai mengerjakan post-test. Oke, jadi untuk tugas materi selanjutnya, anak-anak silakan pelajari tentang hukum Coulomb ya. Jadi tadi sudah belajar tentang benda yang bermuatan. Jadi untuk selanjutnya kita mempelajari bagaimana jika benda tersebut dipisahkan oleh jarak ya. Nanti kita akan pelajari di hukum Coulomb untuk selanjutnya. Oke. Silakan Asep pimpin doa untuk mengakhiri kegiatan hari ini. Baik teman-teman, kita tutup dengan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, selamat siang anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Siang, Bu. Terima kasih. Silakan Pak Asep diminta siapa yang memberikan komentar, silakan. Baik, kepada Bu Egar kami persilakan untuk observer menyampaikan. Terima kasih atas kesempatannya, Pak Asep. Jadi dari keseluruhan itu menurut saya sudah lengkap jalannya, sudah baik. Kemudian untuk masalah teknis saja tadi, jadi untuk PPT-nya tidak jalan dan tidak di slideshow gitu. Itu PowerPoint ya, Bu ya? Iya. Jadi itu belum kelihatan di show begitu. Jadi baru dari bagian video saja. Kemudian untuk pembuatan hipotesis, identifikasi masalah dan rumusan masalah di sini sepertinya kurang penekanan lagi karena bagaimana jalannya praktikum itu biar sesuai dengan keinginan kita. Bagaimana caranya biar menghantarkan siswa kita menuju ke arah praktikum yang kita inginkan begitu. Walaupun tadi sudah diperiksa ke ketua-ketua kelompoknya saja, tapi ketika pembuatan itu belum diperiksa begitu. Kemudian untuk masalah dan jawabannya itu sudah masalah petir dan cara menghindarinya itu sudah. Itu saja Ibu, terima kasih. Terima kasih Bu Egar. Terima kasih Bu Egar. Kemudian komentar atau saran masukan dari Ibu Heri, bersilakan. Oke, terima kasih Pak Asep. Terima kasih juga untuk Bu Sangayu karena sudah menampilkan praktek pembelajaran yang sangat baik sekali. Jadi beberapa hal yang jadi masukan untuk saya secara keseluruhan itu sudah berlangsung dengan sangat baik. Tapi yang jadi fokus saya tadi selama pembelajaran ini adalah bagaimana nantinya pada saat praktek pembelajaran mungkin bisa dioptimalkan dalam pemberian penguatan atau motivasi saat pembelajaran berlangsung. Karena ketika nanti Ibu melontarkan pertanyaan atau apa itu biar responnya lebih anak-anak biar lebih responsif sehingga pembelajaran bisa lebih bermakna, artinya anak-anak bisa lebih aktif lagi saat belajar karena ini kan pertanyaannya diberikan setelah anak-anak berdiskusi begitu. Jadi mungkin masih ada permasalahan di anak-anak, entah itu anak-anak memang malu untuk berbicara apa gimana itu. Jadi mungkin di sana perlu penguatan agar anak-anak bisa responsif pada pertanyaan yang diberikan. Itu aja sih fokus yang saya tadi amati, Bu. Terima kasih. Semangat Bu Sangayu. Terima kasih Bu Heri. Terima kasih Bu Heri. Kepada Ibu Citra, persilakan. Ya, makasih Pak Asep. Selamat Bu Sangayu. Ya, sudah bagus bagaimana Kak sampaikan tadi oleh Bu Egar maupun Bu Heri. Tapi namanya kita memberikan masukan supaya nantinya menjadi lebih sempurna lagi. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.